Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, bab Al-Muamalat Al-Maliyah, bab muamalah yang berkaitan dengan harta. Dan kita akan bahas pada sore hari ini tentang bab Al-Kafalah wad-Dhaman, bab yang berkaitan dengan jaminan dan garansi. Jadi ini dua-duanya sebetulnya jaminan, hanya nanti ada beberapa titik perbedaan antara akad jaminan kafalah dengan akad jaminan ad-dhaman. Yang pertama, kata pengarang kitab ini, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini, semoga Allah merahmati mereka semua, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ma'nal kafalati wa adillati masyru'iyyatiha, definisi kafalah dan dalil-dalil diperbolehkannya akad kafalah. Apa itu kafalah? Al-kafalatu hiya iltizam ihdari man alaihi haqqun mali li rabbih ila majlisil hukmi. Kafalah adalah kewajiban seseorang menghadirkan orang yang memiliki kewajiban hutang kepada si pemberi hutang. Jadi kewajiban menghadirkan orang yang memiliki kewajiban hutang untuk dia dihadapkan kepada si pemberi hutang. Nah, ini namanya akad kafalah. Ya. Contoh, misalnya Pak Kus ingin berhutang kepada Mas Arifin, tapi Mas Arifin minta adanya jaminan. Maka yang jadi jaminannya bukan harta, bukan barang, tapi yang jadi jaminannya orang lain. Kata Mas Arifin kepada Pak Kus, saya kasih kamu hutang, tapi kamu kasih kepada saya siapa penjamin kamu. Katakanlah, ya udah penjaminnya Mas Gunawan ini yang jadi penjamin saya. Maka itulah yang disebut dengan akad kafalah. Jadi orang itu berhutang, tapi dia memiliki seorang penjamin, yaitu penjaminnya jiwa dan badan seseorang. Itu yang disebut dengan akad kafalah. Maka akad kafalah ini, seseorang yang dia menjadi kafil tadi, siapa tadi kafilnya, penjaminnya? Mas Gunawan. Dia disebutnya kafil. Dia wajib menghadirkan pihak yang berhutang, Pak Kus, kepada si pemberi hutang, Mas Arifin, apabila hutangnya telah jatuh tempo. Jadi kalau hutangnya sudah jatuh tempo, nggak bayar-bayar ini bagus, maka wajib Mas Gun sebagai penjamin, sebagai kafil yang dia menjamin Pak Kus ini, maka dia wajib menghadirkan Pak Kus ketika hutangnya sudah jatuh tempo kepada si pemberi hutang. Au majlisul hukmi, atau juga kepada majelis hakim kalau ternyata si pemberi hutang melaporkan kasusnya kepada hakim.
Maka wajib tadi si penjamin Mas Gunawan menghadirkan Pak Kus kalau sudah jatuh tempo hutangnya belum juga dilunasi. Nah, ini yang disebut dengan akad kafalah. Ya. Kemudian adillatu masyru'iyatiha, dalil-dalil diperbolehkannya akad kafalah ini. Wahiyya masyru'atun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Akad kafalah, akad jaminan ini diperbolehkan dalilnya dari Al-Quran, As-Sunnah dan juga kesepakatan para ulama. Faminal kitabi, dalilnya dari Al-Quran Al-Karim, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 72. Allah berfirman, qalu nafqidu suwa'al maliki wa lima ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Kata Allah Ta'ala, ini kisah tentang saudara-saudaranya Yusuf yang mereka datang ke istana raja, yang di situ ternyata bendaharanya adalah Nabi Allah Yusuf. Maka saat itu Nabi Allah Yusuf membuat skema atau drama, ya kalau kita sebut, supaya saudaranya Benyamin ini tetap tinggal di istana bersama Yusuf ini. Maka akhirnya diutuslah prajurit-prajuritnya ke istana tersebut untuk mengumumkan ketika saudara-saudara Yusuf ingin pulang, mereka berkata, qalu nafqidu suwa'al malik, wahai orang asing, kami kehilangan pialanya raja. Wa lima ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Siapa yang bisa menemukannya dan mendatangkannya kepada kami, maka kami akan berikan bahan makanan seberat beban unta. Kemudian orang yang mengumumkan itu berkata, wa ana bihi za'im, saya yang jadi penjaminnya. Maka ini dalil bolehnya akad jaminan atau kafalah. Yang kedua, dalilnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Daud dalam kitab sunannya, Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya. Hadis ini disahihkan Syekh Albani dalam silsilatul ahadits as-sahihah. Rasulullah bersabda, al-ariyatu mu'addatun, barang yang dipinjam harus dikembalikan. Waz-za'imu gharimun, orang yang menjamin maka dia bertanggung jawab. Wad-dainu maqdiyun, dan hutang itu harus dibayarkan. Yang jadi syahid, saksi pembahasan di sini perkataan Rasulullah, waz-za'imu gharimun, orang yang dia jadi penjamin maka dia bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawabnya orang yang jadi penjamin di sini dalam akad kafalah, dia hanya bertanggung jawab menghadirkan orang yang berhutang saja. Jadi dia nggak wajib menanggung hutangnya orang yang berhutang. Jadi kewajiban dia apa? Hanya menghadirkan orang ini ketika sudah jatuh tempo hutangnya, maka wajib dia hadirkan orang yang berhutang. Setelah dia hadirkan itu di hadapan orang pemberi hutang, maka kewajibannya sudah gugur, beres sudah. Apakah pihak yang berhutang itu melunasi atau tidak, itu di luar kewajiban si penjamin ini. Nah, ini nanti yang membedakan akad kafalah dengan akad dhaman. Ya. Kemudian kesepakatan para ulama, wa ajma'al ulama ala jawazil kafalati li hajatin nasi ilaiha. Para ulama sepakat bolehnya akad kafalah ini karena kebutuhan manusia. Wa daf'id darari anil madini, dan untuk mencegah kemudaratan dari orang yang memiliki hutang tersebut.
Maka akad kafalah itu karena untuk mencegah datangnya mudarat dari pihak yang berhutang tersebut. Kemudian masalah yang kedua, arkanul kafalati wa syurutuha, rukun-rukun akad kafalah dan syarat-syaratnya. Arkanul kafalati khamsatun, rukun-rukun akad kafalah ada 5. Sebagaimana kita sholat, kalau satu rukunnya ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Begitu juga akad kafalah ini punya rukun. Satu saja rukunnya ditinggalkan maka akad kafalahnya tidak sah. Ada 5 rukun akad kafalah. Rukun-rukun akad kafalah. Jaminan. Yang pertama, wujudul kafil, adanya pihak yang menjamin atau disebutnya kafil. Adanya kafil. Kafil ini orang yang menjamin, disebutnya kafil dalam bahasa Arab. Yang kedua, wujudul makful anhu, adanya makful anhu. Siapa itu makful anhu? Orang yang dijamin. Yang ketiga, wujudu makfulahu. Makful lahu. Siapa itu makful lahu? Orang yang diberikan jaminan. Bisa bedain nggak Pak? Orang yang dijamin dengan orang yang diberikan jaminan. Nah, apa bedanya? Makful anhu orang yang dijamin, makful lahu orang yang diberikan jaminan. Kasusnya tadi, Pak Kus mau pinjam uang ke Mas Arifin. Kata Mas Arifin, siapa penjaminnya? Kata Pak Kus, Mas Gunawan. Makful anhunya siapa? Nah, kasus 3 tadi siapa yang jadi makful anhu? Orang yang dijaminnya siapa? Pak Kus. Pak Kus itu jadi makful anhu, orang yang dijamin. Kafilnya siapa yang menjaminnya? Pak Gunawan. Berarti makful lahunya siapa? Pas Arifin yang diberikan jaminan. Ya, bisa bedain Pak? Ya, orang yang dijamin dengan orang yang diberikan jaminan. Ya, orang yang dijamin itu orang yang berhutangnya, Pak. Orang yang berhutangnya itu orang yang dijamin, makful anhu. Tapi makful lahu itu orang yang memberikan hutangnya. Ya, orang yang diberikan jaminan. Yang keempat, wujudu makful bihi, adanya objek yang dijadikan jaminan. Yang dijadikan objek jaminan dalam akad kafalah apa tadi Pak? Jiwa dan badannya seseorang. Jadi, ya, Mas'ud menjaminkan apa? Badan dan jiwanya untuk menghadirkan nanti Pak Kus. Kalau sudah jatuh tempo ternyata hutangnya belum dibayar, maka harus dihadirkan kepada si pemberi hutang. Ya. Dan yang kelima, sirah ijab,
Sighah ijab itu ucapan ijab saja dari pihak yang menjamin. Dari pihak yang menjamin atau dari pihak kafil ya. Dan tidak diperlukan ucapan qabul. Nggak kayak nikah harus ada ijab dan qabul. Nggak kayak jual beli harus ada ijab qabul. Tapi kalau dalam akad kafalah yang jadi rukun cuma ijab saja. Pihak kafil dari Mas Gun mengatakan saya yang jadi penjaminnya Pak Kus. Itu sudah cukup, nggak perlu menunggu persetujuan dari Pak Kus orang yang dijamin atau nunggu persetujuan dari makful lahu orang yang diberikan jaminan. Maka cukup sighahnya ijab saja. Kalau si penjamin sudah mengatakan saya yang menjaminnya, saya yang jadi penjamin, dan itu sudah sah akad kafalahnya. Gak butuh keridhaan dari orang yang dijamin atau orang yang diberikan jaminan tadi. Nah ini yang disebut dengan rukun-rukun kafalah. Kemudian syarat-syaratnya seperti biasa Pak. Dalam setiap rukun ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Rukun yang pertama yaitu kafil, orang yang menjamin. Dia harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, an yakuna ahlan littabarru'i sawa'un kana rajulan aw imra'atan li'anna al-kafalata minat tabarru'at. Yang pertama syaratnya kafil ini, orang yang menjamin, dia adalah orang yang diperbolehkan melakukan transaksi. Yang jadi penjamin harus orang yang boleh melakukan transaksi dalam syariat Islam. Kita sering bahas ini Pak dalam fikih muamalah harta. Orang yang boleh melakukan transaksi ada berapa syaratnya Pak? 5 kan? Yang pertama an yakuna aqilan, dia orang yang berakal. Yang kedua an yakuna balighan, dia orang yang baligh. Yang ketiga an yakuna hurran, dia orang yang merdeka bukan hamba sahaya. Yang keempat an yakuna rasyidan, dia orang yang memahami nilai suatu transaksi. Yang kelima alla yakuna mahjuran, dia bukan orang yang dicekal, dibatasi melakukan transaksi. Maka ini syaratnya jadi kafil. Kalau mau jadi kafil harus memenuhi 5 syarat ini. Yaitu dia orang yang boleh melakukan transaksi, dan orang yang boleh melakukan transaksi harus memenuhi 5 syarat ini. Yang kedua Pak, syarat jadi kafil atau penjamin yaitu dia harus melakukan itu secara sukarela, bukan dipaksa. Jadi kafil itu harus sukarela, bukan dipaksa. Kalau dipaksa nggak boleh. Misalnya Pak Kus tadi maksa Pak Gun, udah kamu harus jadi penjamin saya, nggak boleh. Ya, karena harus dilakukan secara sukarela, bukan dipaksa. Ya, ini syarat bagi kafil, orang yang menjamin, bukan orang gila, bukan anak kecil, bukan orang yang lemah akalnya, atau bukan orang yang dicekal oleh negara, nggak boleh melakukan transaksi. Ya. Yang kedua, syaratnya makful anhu, orang yang dijamin. Ya. Syaratnya orang yang dijamin, maka dia sama. Orang yang dijamin itu orang yang dibolehkan melakukan transaksi juga. Ya. Dan tidak disyaratkan orang yang dijamin dia harus setuju ketika ada orang yang menjaminnya.
Makanya tadi nggak butuh yang namanya qabul dari orang yang dijamin. Ketika si penjamin mengatakan saya jamin kamu, nggak butuh dia persetujuan dari orang yang dijamin. Dan ini sudah sah akad kafalahnya. Begitu juga al-makfulahu, orang yang diberikan jaminan sama Pak, syaratnya orang yang diperbolehkan melakukan transaksi. Ini adalah syarat-syarat dari rukun-rukun akad kafalah. Kemudian al-mas'alatu tsalisah fi ba'di ahkamil kafalati. Beberapa hukum yang berkaitan dengan akad kafalah. Yang pertama, tasihhul kafalatu bi badani kulli insanin alaihi haqqun mali. Sahnya akad kafalah dengan seseorang menjaminkan badannya untuk orang yang memiliki hutang. Jadi boleh Pak, diri kita jadi jaminannya. Ini yang disebut dengan akad kafalah. Tapi kalau orang menjaminkan badannya dirinya, maka kewajiban dia hanya apa? Menghadirkan orang yang berhutang ketika hutangnya jatuh tempo. Ya. Yang kedua, nah ini harus diperhatikan Mbak. La tasihhul kafalatu bi badanin man alaihi haddun. Tidak sah Pak, akad kafalah apabila orang yang diberikan jaminan itu orang yang terkena hukuman hudud, hukuman had. Tahu Pak hukuman had? Hukuman had itu seperti orang itu ternyata orang yang meminum khamar, yang dia sudah terkena hukum had. Apa hukumannya orang yang minum khamar? Dicambuk 40 kali. Kalau ternyata ya orang yang dijamin itu terkena hukum had, maka nggak boleh akad kafalah ini. Contoh misalnya ya, si A mau pinjam uang ke si B. Kemudian yang jadi penjaminnya si C, yang jadi kafil penjamin si C. Nah, ternyata Pak, si C ini tahu kalau si A ini yang dijamin, ternyata dia sudah dikenai oleh hakim hukuman had. Tadi ternyata dia misalnya terkena hukuman had minum khamar, dan dia akan dijatuhkan hukuman dicambuk 40 kali. Maka nggak boleh si C ini jadi penjamin si A. Kalau si A-nya sudah divonis oleh hakim terkena hukuman had. Atau misalnya si A-nya terkena hukuman zina. Karena dia berzina, maka dia sudah menikah, apa hukumannya Pak? Harus dirajam. Maka nggak boleh si C ini menjamin si A, karena si A sudah terkena hukuman rajam. Nah, ini maksudnya gimana sih? Yang C ini seumpama dia, yang dimaksud di sini apakah sedang mau dihukum atau kalau udah pernah itu gimana? Udah pernah dilihat dulu nih? Apakah enggak, termasuk? maksudnya si A ini yang dijaminnya. Yang dijaminnya orang yang berhutang ya maksudnya. Orang yang berhutang kan orang yang dijaminnya tuh. Ternyata orang yang dijamin ini sudah terkena hukuman had. Apakah dia minum khamar, apakah dia berzina. Jadi dia baru akan dikenakan hukuman gitu. Bukan dia sudah terkena hukuman. Kalau sudah ya nggak masalah. Oh, kalau udah pernah nggak masalah. Nah, tapi ini dia akan sudah divonis sama hakim gitu, bahwa dia terkena hukum had. Ya.
Maka nggak boleh si C ini jadi penjaminnya. Tidak sah akad kafalahnya kalau orang yang dijamin sudah terkena hukum had. Paham nggak, Pak? Paham ya? Kalau orang yang dijamin, orang yang berhutang yang terkena hukum had, maka nggak sah akad jaminannya. Ya, karena kalau ternyata setelah dia berhutang ternyata dia lari, sementara dia harus dihukum had. Nah, dan akad kafalah ini bukan menggantikan, nggak bisa si C menggantikan hukuman had dari si A orang yang berhutang. Makanya kalau ternyata orang yang dijamin sudah diketahui dia terkena hukuman had, tidak sah akad kafalah ini. Ya. Ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan akad kafalah tidak sah juga, Pak, akad kafalah dengan badan seseorang apabila orang yang dijamin sudah terkena hukuman qisas. Maknanya sudah dijatuhi hukuman qisas. Ada orang misalnya dia sudah divonis hakim akan dilakukan hukuman qisas karena dia membunuh saudara muslim tanpa hak. Dia izin dulu sama hakimnya, Pak Hakim, saya mau pulang kampung dulu, saya mau pamit sama orang tua saya karena saya mau dikisos gitu. Ya, kata hakim, siapa yang jadi penjamin kamu? Kalau kamu lari nanti kamu nggak jadi dikisos. Akhirnya orang itu katakan, yang jadi penjamin saya itu si fulan, dia yang akan menjamin saya. Sah tidak akad kafalahnya, Pak? Tidak sah. Karena orang yang dijamin sudah terkena hukuman qisas. Ada kisah yang masyhur, tapi ternyata kisah ini tidak ada riwayat yang sahih. Kata para ulama, la asla lahu. Dan ini sering disampaikan para khatib, muballigh, sebagian ustaz. Kisah ini bahkan dinisbahkan kepada sahabat, padahal riwayatnya batil, kata para ulama. Kisahnya tentang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dan ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Tiba-tiba ada 3 orang, ya, yang dia menghadap Umar bin Khattab. Yang satu dalam keadaan diikat. Kemudian kata Umar, kenapa ini orang yang kalian bawa ini terikat? Dia telah membunuh saudara muslim tanpa hak. Maka hukumlah dia dengan qisas. Maka akhirnya ditetapkan, dijatuhkan qisas. Orang ini minta izin sama Khalifah Umar. Dia mau pulang ke kampungnya dulu, mau pamit kepada orang-orang di sana dan mau bayar hutang kepada orang-orang di kampungnya. Kata Umar, siapa penjaminmu? Maka saat itu Abu Dzar Al-Ghifari yang mengatakan, saya penjaminnya, wahai Amirul Mukminin. Ya. Akhirnya diizinkan orang yang terkena hukum qisas itu untuk pulang ke kampungnya. Dikasih waktu 3 hari sama khalifah. Ya, ternyata ditunggu 3 hari, saat akan diberlakukan hukum qisas nggak datang-datang. Maka Umar perintahkan, Abu Dzar, engkau harus menanggung, engkau juga dihukum qisas. Ternyata ketika Al-Gojo ini akan mengayunkan pedangnya untuk memotong lehernya Abu Dzar ini, karena dia jadi penjamin tadi, tiba-tiba datang tuh orang yang mau dikisos, lari dia. Dan ditanya sama Khalifah Umar, kenapa kamu terlambat? Tadi saya seburu-buru naik unta dan ternyata unta saya mati di jalan. Akhirnya saya lari. Kisahnya memang mengharukan, Bang, tapi saya nggak ada riwayat yang sahih tentang kisah ini. Ya.
Akhirnya ditanya, kenapa kok kamu tetap menepati janji kamu, padahal kamu tahu kamu mau dikisos? Kata orang ini, agar nanti tidak ada orang yang mengatakan, oh ternyata tidak ada lagi orang beriman yang menepati janjinya. Kemudian Abu Dzar juga ditanya sama Umar bin Khattab, kenapa kok engkau mau menanggung orang yang dikenai hukuman kisos ini? Kata Abu Dzar, agar tidak ada lagi orang yang mengatakan, tidak ada lagi di kalangan orang beriman yang berprasangka baik kepada saudaranya. Akhirnya keluarga yang menuntut untuk dikisos pun dia maafkan. Ditanya sama Umar, kenapa kok kalian maafkan padahal keluarga kalian dibunuh oleh orang ini? Agar tidak ada lagi orang yang mengatakan, tidak ada lagi di kalangan orang beriman yang mau memaafkan. Kisahnya kan mengharukan, Pak. Tapi sayang riwayatnya tidak sahih. Ya, makanya kalau orang yang dijamin sudah terkena hukuman kisos, maka tidak boleh ada penjamin untuknya. Kita pernah bahas akad wakalah, Pak, ya. Akad mewakilkan. Di antara perkara yang tidak bisa diwakilkan, Pak, kalau terkena hukuman hudud dan hukuman kisos, itu nggak bisa diwakilkan, Pak. Kalau orang sudah terkena hukuman kisos, nggak bisa diwakilin sama orang lain. Karena akad wakalah itu tidak bisa mewakilkan perkara yang berkaitan dengan hukuman had dan juga hukuman kisos. Maka begitu juga dalam akad kafalah. Gak bisa jadi penjamin orang yang dijamin ternyata sudah terkena hukuman had atau hukuman kisos. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hukum yang berkaitan dengan akad kafalah, yabra'ul kafilu bimautil makfuli al-mu'tadiri ihdarihi. Orang yang menjamin dia terbebaskan dari kewajibannya apabila orang yang dijamin meninggal dunia. Jadi kalau orang yang dijamin, Mbak, meninggal, maka orang yang jadi penjamin ini dia sudah nggak punya kewajiban lagi, karena kewajiban dia apa, Pak? Menghadirkan orang yang berhutang saja. Adapun hutangnya dilunasi atau tidak, itu tidak jadi kewajibannya orang yang jadi kafil ini. Makanya si kafil dia terbebas sudah dari kewajibannya ketika orang yang dijamin meninggal dunia. Ya, ini yang keempat, Pak, berkaitan dengan hukum kafalah. Yang kelima, Pak, yang terakhir, hukum yang berkaitan dengan kafalah, al-kafilu ghairul gharimu la yadman. Orang yang menjamin, Pak, dalam akad kafalah, dia tidak wajib menjamin hutangnya orang yang berhutang. Tapi yang jadi kewajiban dia hanya menghadirkan orang yang berhutang saat hutangnya jatuh tempo. Setelah dia hadirkan orang yang berhutang kepada si pemberi hutang, sudah gugur kewajibannya, sudah selesai. Adapun orang itu mau lunasin atau tidak, itu tidak lagi jadi kewajibannya siapa? Si kafir. Karena kewajiban dia hanya menghadirkan orang yang berhutang saja, bukan untuk melunasi hutangnya. Nah, ini namanya akadnya apa, Pak? Kafalah. Kafalah itu kewajiban menghadirkan seseorang yang berhutang kepada si pemberi hutang atau kepada majelis hakim. Ini, Pak, yang membedakan akad kafalah dengan akad doman. Kita baca sekarang akad doman. Akad doman sama, Pak, akad jaminan, atau sebagian ulama mengartikannya akad garansi jaminan. Apa itu akad doman? Iltizamu ma wajaba ala ghairihi. Seseorang bertanggung jawab
memikul kewajiban yang dimiliki oleh orang lain. Nah, dari definisinya saja sudah beda, Pak. Ya, kalau akadnya doman, seseorang menanggung atau bertanggung jawab menanggung kewajiban yang dimiliki orang lain. Ini namanya akad doman. Tadilah contohnya 3 orang tadi. Pak Kus ingin berhutang kepada Mas Arifin 10 juta. Mas Arifin minta penjamin. Siapa penjaminnya? Penjaminnya Mas Gunawan. Kalau akad kafalah kan tadi kewajiban Mas Gunawan hanya menghadirkan Pak Kus ketika hutangnya jatuh tempo. Itu kalau akadnya kafalah. Tapi kalau akadnya doman, kewajiban Mas Gunawan kalau dia jadi penjamin, jadi domin di dalam akad domanah ini, maka dia wajib memastikan Pak Kus melunasi hutangnya. Kalau ternyata Pak Kus nggak lunasi, maka wajib Mas Gun yang membayarkannya. Ini namanya akadnya doman, ya. Makanya akad jaminannya harus jelas, Pak. Kafalah atau doman. Kalau akadnya doman, maka harus sampai lunas, ya, harus sampai lunas. Bukan sekedar menghadirkan saja, tapi dia betul-betul menjamin hutangnya tersebut dilunasi. Ya. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya hadis yang masyhur, Pak, ya. Tentang sholat jenazah yang disampaikan yang sering dilakukan Rasulullah. Di antaranya, Pak, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salamah bin Aqwa dalam hadis riwayat Muslim, Pak. Kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam idz utiya bi janazatin. Tiba-tiba didatangkan jenazah kepada Rasulullah. Kemudian orang yang mendatangkan jenazah itu berkata, "Ya Rasulullah, salli alaiha." Wahai Rasulullah, salatkanlah jenazah ini. Setiap ada jenazah yang datang, pertanyaan Rasulullah kan cuma satu, hal alaihi dainun? Apakah jenazah ini masih punya hutang? Ya. Kata orang tersebut, la, enggak ada wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyolatkannya. Datang jenazah yang kedua, kata Salamah bin Aqwa. Kemudian datang lagi jenazah kedua dan Rasulullah pun berkata, hal alaihi dainun? Apakah jenazah itu punya hutang? Ternyata jenazah itu punya hutang. Salasata dinar. Jenazah ini punya hutang 3 dinar ya Rasulullah. Ya, kemudian ditanya sama Rasulullah, hal taraka syai'an? Apakah dia meninggalkan harta untuk dia bayarkan hutangnya? Qala la, enggak punya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sallu ala sahibikum. Kalau begitu kalian saja yang menyolatkan jenazahnya. Ini diantara bahaya hutang, ya. Rasulullah gak mau menyolatkan jenazah yang masih memiliki hutang. Tapi yang jadi saksi pembahasan kita, Pak, tiba-tiba sahabat Abu Qatadah maju. Ya Rasulullah, salli alaiha. Kata sahabat Abu Qatadah, wahai Rasulullah, salatkan jenazah ini, wa alayya dainuh. Hutangnya biar saya yang menanggungnya. Ini yang dijadikan dalil ulama akad doman. Ya, hutangnya saya yang menanggungnya, kata Abu Qatadah. Maka ketika dia menjamin orang itu untuk dijamin hutangnya, maka dia wajib membayarkannya. Makanya subhanallah, setelah jenazah itu disolatkan oleh Rasulullah, besok subuhnya, Pak, Rasulullah ketemu lagi dengan Abu Qatadah, langsung ditanya sama Rasulullah, kamu sudah bayarkan belum hutangnya jenazah itu? Ini saking pentingnya, Pak, membayarkan hutang jenazah. Ya,
Kemudian Rasulullah mengatakan, inna nafsal mu'min mu'allaqatun bidaini. Karena jiwa orang yang beriman itu bergantung kepada hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Maka ini Pak yang jadi pembahasan kita, bahwasannya Abu Qatadah dia menjadi domin, penjamin atas hutang orang tersebut. Ya, makanya kalau akadnya doman Pak, maka kewajibannya berarti sampai orang yang dijamin itu melunasi hutangnya. Ya, baik. Kemudian Pak, sama Pak, ahkamud doman, hukum-hukum yang berkaitan dengan akad doman. Yang pertama, la yajuzu akhdhul iwadi alaihi. Tidak boleh orang yang jadi penjamin dalam akad doman dia mengambil upah. Berarti nggak boleh Pak. Akad doman, akad kafalah, ini akadnya akad sosial Pak, bukan untuk cari keuntungan. Ya, misalnya tadi Pak Kus berhutang sama Mas Arifin, kata Mas Arifin, datangkan penjaminnya siapa? Akhirnya Pak Kus bilang ke Pak Gun, Pak Gun, kamu jadi penjamin saya ya, saya mau pinjam uang ke Mas Arifin 10 juta. Nanti kamu saya kasih deh komisinya 5%. Ya, maka ini nggak boleh di dalam akad kafalah dan akad doman. Ya, tidak boleh mengambil upah bagi orang yang menjamin tadi. Karena ini akadnya sosial, bukan akad untuk cari keuntungan. Ini yang gagal difahami Pak oleh lembaga-lembaga asuransi hari ini. Mereka menjadikan asuransi itu sebagai cara untuk cari keuntungan. Padahal akad jaminan itu akad sosial, bukan akad untuk cari keuntungan. Ya, makanya dalam rangka saling tolong menolong, membantu, ya, bukan untuk cari keuntungan. Ya, ini yang pertama Pak ya, nggak boleh pihak penjamin mendapat upah dari orang yang dijaminnya. Yang kedua, yajuzu ta'addudud dhaminaini fayajuzu an yadmanal haqqu isnani fa aktsar. Boleh Pak yang jadi penjamin lebih dari satu orang. Misalnya tadi Pak Kus minta jaminannya lebih dari satu orang, Pak Arifin minta penjaminnya lebih dari satu orang. Pak Kus, saya kasih pinjam nih 10 juta, tapi datangkan kepada saya penjamin minimal 2 orang yang jamin kamu. Maka Pak Kus datangkan Pak Gun dan Pak Hari misalnya. Nanti kalau Pak Kus nggak bayar hutangnya, berarti 2 orang ini yang bayar 50%, 50%. Ya, karena penjaminnya ada 2 orang. Ya, maka ini boleh Pak kalau akad doman itu penjaminnya lebih dari 1 orang. Ya. Yang ketiga, ya, yasihhud domanu bikulli lafzin. Sahnya akad doman, jaminan ini dengan lafaz apapun yang diucapkan pihak penjamin. Apakah dia ucapkan saya yang jadi penjaminnya, atau dia ucapkan saya yang bertanggung jawab atas hutangnya? Nah, sama aja Pak. Pokoknya kalau penjamin sudah mengatakan dengan lafaz itu, maka berarti itu akadnya akad doman. Akad doman berarti dia harus membayarkan hutang orang yang dijamin ini. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, la tabra zimmatud dhamin illa idza bari'at zimmatul madmuni anhu minad daini. Orang yang jadi penjamin dalam akad domanah, dia belum bebas dari kewajibannya sampai
orang yang dijamin melunasi hutangnya. Ini Pak. Maka kewajiban dia bukan hanya menghadirkan orang yang berhutang, tapi dia harus pastikan hutangnya dibayar ini sama orang yang dijamin. Kalau sampai jatuh tempo ternyata nggak dibayar juga, maka orang yang menjamin dia yang harus melunasinya. Nah, ini berat Pak kalau pakainya akad doman, karena dia harus memastikan hutangnya orang ini betul-betul lunas. Yang kelima Pak, yang terakhir ya, yushtaratu li sihhatihi riddad dhamin. Disyaratkan sahnya akad doman ini harus dengan keridoan orang yang jadi penjaminnya. Jadi si penjamin ini memang sukarela, bukan karena dipaksa. Ya. Dia sukarela jadi penjamin orang yang berhutang tadi, bukan karena dipaksa dan bukan untuk cari keuntungan juga tadi, bukan untuk supaya dia dapat komisi gitu. Maka ini syarat hukum-hukum yang berkaitan dengan akad doman. Tahu Pak ya bedanya kafalah dengan doman ya? Kalau kafalah hanya wajib menghadirkan orang yang berhutang, tapi kalau akadnya doman dia harus pastikan orang yang dijamin ini sampai dia lunasi hutangnya. Yang jadi pertanyaan, boleh tidak orang yang berhutang dia jadikan Allah sebagai penjaminnya? Pak Kus misalnya mau ngutang sama Mas Arifin 10 juta tadi, datangkan penjamin untuk saya. Kata Pak Kus, cukuplah Allah penjamin saya. Boleh nggak Pak? Hah? Boleh tidak menjadikan Allah sebagai penjamin? Hah? Boleh tidak? Hukumnya boleh Pak. Loh, nggak pernah dengar kisahnya dua orang Yahudi yang saling berhutang itu? Hadisnya riwayat Bukhari, ya, dikisahkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah pernah menceritakan, zakara rajulan min bani Israel. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel, sa'ala ba'da Bani Israel an yuslifahu alfadina. Dia ingin meminjam uang dari Bani Israel yang lain sebesar 1000 dinar. Ya. Ketika diminta ini sama orang yang mau ngasih hutang, iktini bisyuhada ushhiduhum. Kamu kan pengen pinjam uang 1000 dinar, datangkan kepadaku saksi yang akan menyaksikan transaksi kita ini. Kata orang Bani Israel yang mau minjem uang ini, kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi kita. Kata orang yang mau ngasih hutang, sodakta, engkau benar. Ya. Kemudian iktini kafilan. Kalau gitu datangkan siapa penjamin kamu. Kalau nanti kamu kabur gimana? Ya. Sama Pak ucapannya orang ini, kafa billahi kafila. Cukuplah Allah yang jadi penjaminku. Ini hadisnya riwayat Bukhari, subhanallah. Mau minjem 1000 dinar, Allah yang jadi penjamin. 1000 dinar berapa Pak? 1 dinar 4.250.000 dikali 1000 berapa? 4,2 M lebih, 4,2 ya, 4,2 M Pak. Mau minjem uang cukup Allah sebagai penjamin. Kecuali di Toyota dikasih kayaknya ya. Ya, cukup Allah sebagai penjamin. Ya. Tapi subhanallah, dua orang ini Rasulullah mengisahkan amanahnya dua orang ini dikasih pinjam 1000 dinar. Pulanglah orang yang berhutang itu kan, dia tinggal di pulau yang lain. Jatuh tempo Pak, hutangnya 1000 dinar. Subhanallah, Bani Israel ini jujur. Ketika hutangnya jatuh tempo, dia cari perahu.
kapal untuk dia pergi ke pulau orang yang memberikannya hutang ini. Ternyata dia tunggu dari pagi sampai sore, nggak datang-datang kapalnya yang mau membawa dia untuk bayarin hutangnya 1.000 dinar. Ya, akhirnya dia berpikir, saya harus tunaikan ini, karena saya sudah janji ya mau membayar hutang saya di hari ini. Maka akhirnya Pak, dia cari potongan pohon Pak, kayu. Potongan kayu dia belah, dia taruh uang 1.000 dinar di dalam kayu itu. Dan dia tulis surat, ini saya fulan yang berhutang kepadamu. Subhanallah Pak ya, tawakalnya orang ini. Ya, sebelum dia lempar itu potongan kayunya, namanya lautan Pak, ya, ombaknya ya nggak menentu. Akhirnya dia doa, ya Allah, saya berhutang sama fulan. Ketika fulan minta kepada saya saksi, saya katakan cukuplah Allah sebagai saksi kita. Ketika fulan minta kepadaku seorang penjamin, cukuplah Allah menjadi penjaminku. Maka hari ini ya Allah, aku kirimkan ini potongan kayu yang di dalamnya uang 1.000 dinar untuk aku bayarkan hutangku. Dilempar potongan kayunya, ya, untuk memenuhi janjinya bayar hutang di hari tersebut. Ya, namanya gelombang Pak ya, ombak kan nggak menentu di lautan. Tapi inilah kehendak Allah yang luar biasa. Ternyata orang yang memberikan hutang itu pun sudah keluar dari rumahnya ke pinggir lautan Pak. Dia tunggu kok nggak ada kapal yang datang. Padahal fulan sudah janji mau lunasin hutangnya. Dia tunggu sama Pak, sampai sore, sampai malam. Akhirnya dia berpikir, daripada saya nggak bawa apa-apa, saya cari aja kayu buat kayu bakar istri saya. Ternyata dia nemu potongan kayu yang mendarat gitu, atau dia ke pinggir lautan tersebut, dia bawa pulang, dia kasih ke istrinya. Istrinya belah potongan kayu, ternyata istrinya kaget, isinya uang 1.000 dinar. Dan ada sepucuk surat di situ. Oh, ternyata si fulan menunaikan janjinya mau melunasi hutangnya. Tapi orang yang berhutang ini nggak tenang Pak, gelisah. Dia kumpulin lagi uang 1.000 dinar Pak, dia cari kapal lagi. Dia nggak yakin uang itu sampai kepada si pemberi hutang. Lihat Pak ya, amanahnya orang ini. Ya, akhirnya dia cari kapal lagi, dia dapat pada saat itu. Akhirnya dia naik kapal itu, dia datangi rumahnya si pemberi hutang dan dia sampaikan, fulan, saya minta maaf. Waktu jatuh tempo saya nggak dapetin kapal, dan saya baru dapetin kapal hari ini, dan saya bayarkan hutangmu ini 1.000 dinar. Orang yang memberi hutang pun jujur dan amanah. Kalau dia mau bohong bisa aja dapat tuh 8M, ya. Karena orang ini kan nggak tahu ternyata betul-betul sampai itu pembayaran hutangnya. Kalau dia mau bohong bisa Pak, ya. Tapi dia katakan, loh, bukannya kamu sudah kirim sesuatu kepadaku, ya. Tapi orang yang berhutang ini mengatakan, kan aku sudah sampaikan, aku baru dapat kapal hari ini, dan hari ini saya baru bisa bayar hutang saya. Subhanallah. Lihat ya, dua orang yang begitu jujur dan amanah. Ada nggak Pak orang kayak gini di zaman kita? Ya, subhanallah. Ya, kalau dia mau ambil itu 1.000 dinar lagi bisa Pak, tapi dia tahu dia sudah mendapatkan itu. Makanya dia katakan, bawa pulang lagi ini 1.000 dinarmu, karena Allah telah menyampaikan pembayaran hutangmu melalui potongan pohon yang engkau kirim. Ya, lihat Pak ya, subhanallah. Kita kalau baca kisah-kisah kayak gini kan luar biasa. Amanahnya, jujurnya, ya, mereka dalam melakukan muamalah dengan harta. Padahal ini kisahnya Bani Israel. Tapi di sini Imam Bukhari membawakan dalam kitab sahihnya
bab ad-doman, bab tentang jaminan, menjadikan Allah sebagai penjamin, maka itu diperbolehkan. Ya. Sudah azan ya. Baik, kita cukupkan Pak pembahasan akad doman dan kafalah ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita